Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Oke, gimana nih kabarnya Mbaknya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, Mbak ya. Oke, hari ini kegiatannya apa aja nih, Mbak? Tadi pagi saya habis kelas sih jam 7, masuk jam 7, habis itu selesai jam setengah 10, habis itu saya lanjut sarapan di sini kan, dan habis itu ke sini. Wah, ini ya kegiatannya produktif hari ini ya, dari kuliah terus langsung makan terus langsung berangkat konseling ya, Mbak ya. Tapi nggak tahu full produktif hari ini atau sampai sini aja, saya masih ada agenda setelah ini. Oh, setelah ini ada agenda. Iya. Agendanya apa nih, Mbak? Nanti masih ada ketemu sama teman juga, terus masih ya ada janjian sama 2 orang sih, lebih tepatnya mau membahas sesuatu. Oh, ada temu sama Iya, teman lah, sama benar. orang lah ya. Oke, baik-baik. Mungkin sebelum kita lanjut ke sesi yang nanti ada sesi-sesinya gitu ya, Mbak ya. Kita perkenalan dulu kali Iya. ya. Oke, mungkin bisa dari saya. Iya. Oke, jadi perkenalkan Mbak, nama saya Adinda Naura Fairusania Adi. Ada panjang bener ya? Iya, panjang. Mungkin Mbaknya bisa panggil aku Mbak Naura, Ibu Naura, atau Kak, atau senyamannya Mbak deh mau panggil saya apa. Terus kebetulan umur saya berapa ya kira-kira? Umur saya 21 tahun. Nah, terus kebetulan banyak banget kebetulan. Saya kuliah di Universitas Negeri Malang, jurusan bimbingan konseling, dan kali ini saya ini lagi di semester 5, Mbak. Oh iya. Oke. Dan saya asli orang Malang, Mbak. Oh, asli Malang. Iya, bener. Oke. Mungkin Mbaknya bisa perkenalan. Kalau dari saya, nama saya Mr. Syukurnis Belo, bisa dipanggil Tata aja sih. Saya juga kuliah di UM. UM juga ya, Mbak ya? Iya, saya kan SD. Oh my god, PGSD. FIP sama FIP. Oh iya, sama dong. Terus semester berapa, Mbak? Semester 2. Oh, semester 3. semester Oh, 3. Oh, udah saya. baru. Iya. Kayak master nyanyi semester 2. Mungkin banyak kenangan di semester Iya. 2 kali ya. Jadi kayak semester 2, semester 3. Iya. Ada apa nih dengan semester 2? Iya, Mbak. Terus Mbaknya asli orang Malang atau Saya dari perantau nih? Toraja sih, perantau. Oh, orang Toraja, orang jauh ya, Mbak Iya, ya. jauh. Apa Mbak motivasinya kuliah di Malang? Enggak ada sih, tiba-tiba lulus aja. Oh, terus SM. Oh, SM. Terus dapetnya milihnya di Malang. Iya. Kenapa nggak di Jogja atau di mana Karena gitu? emang awalannya tuh nggak ada niatan buat lulus gitu, nggak ada niatan buat kesini, tapi karena ya puji Tuhan lulus jadinya kesini. Oh, jadinya di UM, keterima di PGSD-nya UM. Mm. Banyak ya, Mbak ya, kan PGSD banyak ininya kan, ada yang di mana tuh, yang di Blitar deket Iya, sama yang banyak. Tapi aku di kampus Blitar ya. Mas. Oh, di kampus. Di kampus Blitar. Cuma saya dari sana karena memang ada keperluan di Malang buat temu yang tadi. Iya, betul. Kalian Nanti ya, iya. Oke. Produktif jauh-jauh dari sana. Iya. Seling lah. Keren. Oke, baik, Mbak. Berarti ini ya, Mbak ya. Apa sih namanya, kok simulasi? Adaptasi. Iya, ada. Berarti beradaptasi ya, dalam setahun ini udah oke Kak, udah kayak bisa menikmati kulturnya anak Malang kan? Beda ya kalau di Toraja itu sukunya? Ya suku Toraja. Oh, suku Toraja. Berarti ini sama suku Jawa, nyatuin sama suku Jawa ya, Mbak ya. Oke, baik-baik. Hapus dulu. Jauh-jauh dari Toraja ke Malang cari. Iya. Mantep. Ketemu saya lagi Iya, gitu Mbak. plusnya. Oke. Mungkin sebelumnya Mbak Tata ya udah pernah melakukan sesi konseling gitu? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Ini baru pertama Iya, kalinya. pertama kali. First impression-nya bagus ketemu Iya. saya. Nggak saya Iya, juga Mbak. belajar. Nggak apa-apa, Mbak. Oke, baik. Jadi mungkin saya bakal sedikit jelasin sesi konseling gitu ya, Mbak ya. Karena Mbak Tata juga belum pernah melakukan sesi konseling sebelumnya. Jadi di sesi konseling ini duduknya kita berdua, terutama saya di sini sebagai fasilitator Mbak Tata, Iya. yang akan membersamai Mbak Tata selama proses berjalannya konseling kita. Oke. Jadi fasilitator di sini
ya saya akan mendampingi Mbak Tata. Misalnya Mbak Tata nanti kita bakal sharing-sharing cerita-cerita apapun itu permasalahan Mbak Tata ke saya. Dan mungkin bisa diingat fasilitator ini bukan yang kayak saya nyari solusi permasalahan Mbak Tata, tapi saya membantu Mbak Tata untuk mendapatkan tujuan solusi yang Mbak Tata pengen nih. Iya. Bisa dimengerti sampai sini Mbak? Oke, baik. Keren. Iya. Oke. Mungkin sebelum kita next level ke counseling, kita mungkin bisa atur time limit ya. Buat kedepannya mungkin butuh waktu berapa menit nih Mbak Tata buat counseling pada siang hari ini? 20 menit mungkin. Oke, mungkin kisaran 15 sampai 20 menit ya Mbak Tata ya. Oke, baik. Dalam 15 sampai 20 menit ke depan kita akan sharing ya Mbak Tata ya. Sebelumnya Mbak Tata nggak perlu takut karena di sini saya sebagai konselor memegang akses kerahasiaan, di mana hanya kita aja di forum ini aja nih yang tahu. Jadi nggak akan bubar kemana-mana. Jadi orang nggak akan saya ceritain itu apa ya kan? Iya. Kita perlu aja. Terus saya sebelumnya izin ya, nanti mungkin saya agak nyatet-nyatet Iya, ya buat ini saya sih catatan pribadi saya. Oke, bisa dimengerti Mbak? Bisa. Oke, mungkin Mbak Tata bisa nih sharing-sharing menceritakan permasalahan Mbak Tata. Sebenarnya Mbak Tata kesini tuh tujuannya ngapain sih gitu? Bisa mungkin dari cerita dulu atau mungkin tujuan dulu gitu. Tujuannya benar-benar yang kayak tujuannya nggak yang kayak gimana sih, cuma pengen curhat doang, sama mungkin kalau bonus lah kalau mendapat solusi dari permasalahan saya itu. Jadi permasalahan saya itu dimana saya mempunyai penurunan percaya diri. Jadi saya kurang percaya diri dengan situasi saat ini atau keadaan saat ini. Saya merasa bahwa ternyata kepercayaan diri saya menurun selama saya berkuliah gitu. Mungkin karena memang saya bertemu dengan banyak orang baru dan suasana baru yang membuat saya merasa bahwa kayaknya aku nggak bisa gitu. Dan aku selalu ngerasa kecil kalau aku sama teman-teman aku. Ngerasa kecil itu dalam artian aku ngerasa bahwa aku beda sendiri, aku nggak bisa, dan aku nggak percaya sama diri aku sendiri gitu. Oke, jadi permasalahan Mbak Tata ini tentang kepercayaan diri ya Mbak Tata. Iya. Terus kayak Mbak Tata merasa kecil, kayak Mbak Tata itu ngerasa kayak aku tuh nggak bisa ngelakuin ini gitu Iya, ya. Kayaknya aku kurang bisa deh kayak orang lain gitu ya. Benar. Oke, baik. Sebelumnya aku mau tanya nih, kayak gitu percaya dirinya tuh dalam konteks yang seperti apa? Kalau tadi yang merasa kecil kan kayak takut gitu kan, kayak takut gak bisa melakukan ini tuh lah, takut gak bisa jadi yang seperti ini gitu kan. Nah, kalau kepercayaan dirinya tuh mungkin Mbak Tata bisa kayak jabarin lebih luas, misalnya nggak percaya diri ketika ngomong di depan umum, atau mungkin nggak percaya diri nggak percaya diri sama kemampuan yang Mbak Tata miliki, atau percaya diri dalam konteks yang seperti apa Mbak? Pokoknya nggak percaya diri itu yang kayak, saya susah menjelaskan. Gak perlu pelan-pelan aja, tarik nafas Mbak. Saya nggak percaya diri itu yang nggak percaya sama diri saya sendiri itu nggak pede. Ini yang saya nggak bisa menjelasin. Ini yang bisa saya ucapkan sekarang itu yang nggak percaya diri. Yang percaya diri dalam konteks mungkin saya udah nggak bisa yang kayak dulu yang humoris gitu, jadi lebih menekan diri sendiri ya, kayak pikiran tuh berlibat ya, kamu nggak bisa, jadi selalu merasa kecil. Jadi harus kayak aku nih nggak bisa ngelakuin ini, kayak aduh aku nggak bisa deh. Jadi misalnya dalam satu kelas ini kayak ada orang yang pinter banget gitu kan, terus Mbak ngerasa aduh kayaknya nggak bisa deh nyamain dia gitu kan. Iya ya, itu benar. Oke, tapi sebelumnya Mbak Tata udah pernah kayak seperti ini, ngerasa kayak kecil, nggak percaya diri ini, atau emang baru pertama kali ini? Atau Baru pertama kali sih kayaknya baru setelah masuk kuliah, soalnya di tempat saya itu kan saya bebas berekspresi kan, namanya bersama teman-teman sedaerah, memang tumbuh dan besar di tempat itu. Dan sekarang saya kuliah jauh dari tempat saya, otomatis suasana beda, tempat beda, teman beda,
orang di sekitar beda, semuanya tuh beda bahasa beda, semuanya beda. Jadi mungkin itu yang semakin mendukung saya untuk lebih nggak percaya diri lagi, lebih nggak bisa melakukan apa-apa yang kesenangan saya gitu. Contohnya dulu saya pede banget yang kayak humoris, bercanda-bercanda ngelawak depan-depan, terus sekarang tuh kayak nggak ada percaya diri banget, malah ngerasa minder gitu, kayak ngapain sih, kayak ngerasa diri tuh badut. Oke, mungkin karena culture juga beda ya mungkin di Beda banget, beda dari segi bahasa aja udah beda. Iya benar, yang dulunya Mbak Tata mungkin culture-nya ya orang Toraja seperti apa, terus ke Jawa yang sangat berbeda, Iya, sehingga itu membuat mungkin ada shock ya, apa ya bahasanya itu, mungkin iya, culture shock, culture benar, shock. culture shock karena ya itu tadi perbedaan yang sangat ini banget signifikan ya. Iya. Oke baik. Kan Mbak Tata ini kayak udah oh iya mungkin Mbak Tata ini ngerasain itu di semester ini atau mulai kapan Mbak Tata ngerasain? Pokoknya pas masuk kuliah. Oh, berarti udah Awal-awal perkuliahan tuh ya fine-fine aja, karena kan yang aku pikirin tuh teman baru, suasana baru, tapi ternyata itu berbanding terbalik dari pikiran saya. Yang awalnya saya pikir itu bakal asik, bakal gini, ternyata beda banget. baik. Berarti Mbak Tata cukup keren ya bisa bertahan dari awal di Jawa sampai sekarang kayak aduh pasti gak enak banget ya ngerasa kayak Iya, gak enak banget, cuma sekarang udah lebih, maksudnya udah lebih membiasakan diri, karena mau bagaimanapun saya harus menyelesaikan sekolah saya di sini gitu. Jadi untuk percaya diri tuh merasa nggak percaya diri, ngerasa kecil itu menurut saya itu udah biasa di diri saya. Cuma saya ingin merubah perilaku saya itu, saya ingin merubah diri saya untuk seenggaknya better lah dari itu. Masa mau presentasi aja gugup dan lain-lain, ngerasa nggak percaya diri, ngerasa nanti di depan aku salah ngomong dan lain-lain. Oke Mbak Tata sebentar ya. Nah apa namanya, kan udah cukup lama ya dari maba sampai sekarangnya itu hampir setahun lebih lah ya, belum sampai setengah lah, setahun lebih lah. Nah Mbak Tata tuh kayak cara ngatasinnya itu gimana sih, kan mesti kita kan hidup kan terus berjalan ya Mbak Tata ya, jadi kayak mungkin ada step-step kayak yang Mbak Tata lakuin yang bisa ngerjain itu gitu. Gimana? Kan selama Mbak Tata kan merasakan hal ini, kayak merasa kecil, nggak percaya diri tuh dari awal masuk sini kan ya, dari awal masuk UM, dari jadi maba ya kan. Itu tuh cara Mbak Tata kayak nenangin diri lah, ngasih solusi buat ya seenggaknya hari ini aku bisa gitu kan, mesti gitu kan. Motivasi mungkin ya Mas. Iya itu kayak Sebenarnya solusi yang Mbak Tata udah pernah lakuin lah. solusi sih nggak ada ya, cuma lebih ke mungkin yang saya sebutin tadi, bahwa ya udah kebiasaan aja, karena kan tujuan saya di sini untuk sekolah. Tujuan saya tuh benar-benar kayak ya udah selesai sekolahnya, di situ get out dari tempat ini, gak usah balik-balik lagi. Mungkin itu bisa memicu trauma gak sih gitu. Jadi mungkin kalau usaha saya belum mau tahu ya, cuma memang tujuan saya kesini tuh biar saya bisa mendapatkan solusi yang mungkin bisa membangkitkan kepercayaan diri saya lagi. Nggak harus sepenuhnya, tapi seenggaknya saya bisa percaya bahwa di tempat ini saya bukan orang yang asing, jadi saya bisa melakukan apapun yang sebelumnya saya lakukan di tempat asal saya gitu Pak. Oke, mungkin ada faktor dari pertemanan juga tuh Mbak Tata yang bikin Mbak Tata itu kayak nggak percaya diri, atau mungkin kayak teman Mbak Tata intimidasi Mbak Tata, atau mungkin kayak apa sih gitu kan, apa sih kamu tuh, nggak ada, itu memang kayak real dari Mbak Tata sendiri gitu ya. Oke, karena tadi di awal kan Mbak Tata pengen kayak dapat solusi gitu kan ya. Selain hanya pengen cerita, Mbak Tata juga pengen dapat solusi. Mungkin kayak misal kan di kuliahan ya Mbak, contohnya misal presentasi gitu, itu menurut Mbak Tata merasa itu solusi nggak buat masalah kepercayaan diri Mbak Tata? Bukan sih, karena presentasi itu kan kewajiban.
yang dimana emang harus presentasi. Jadi hampir hari-hari kok presentasi, tapi kan itu nggak bakal meningkatkan rasa percaya diri saya kalau emang yang tertanam itu yang emang nggak pede gitu. Oke, baik. Oke, jadi mungkin saya bakal ngasih ini sih Mbak Tata ya, kayak miracle question, yaitu kayak pertanyaan keajaiban gitu. Jadi di sini saya akan coba buat Mbak Tata buat membayangkan dimana Mbak Tata ini mungkin sekarang bisa membayangkan ya Mbak Tata, kalau misalnya permasalahan Mbak Tata ini selesai, Mbak Tata sampai ke tujuan Mbak Tata bisa percaya diri, nggak merasa kecil. Mbak Tata bisa bayangkan kalau hal itu benar-benar terjadi di kehidupan Mbak Tata di real life. Nah, dalam Mbak Tata mencapai tujuan tersebut sih ada tahapan-tahapan kan, ada step-stepnya. Nah, Mbak Tata bisa bayang juga stepnya. Oh ya, kalau misalnya contohnya aku tuh ada masalah, gak bisa ngontrol emosi, terus aku di bayangan itu aku kayak ngontrol emosi dengan cara aku yang seperti ini. Oke, nanti hasil akhirnya aku bisa ngontrol emosi. Bisa dipahami Mbak Tata? Bisa. Oke, mungkin Mbak Tata bisa membayangkan. Udah ada sih. Oke. Jadi yang dibayangkan saya itu mungkin dengan cara yang mengecil diri, mungkin saya mendekatkan diri ya kepada teman-teman. Karena mungkin dengan mendekatkan diri kepada teman-teman, saya tingkat pede saya seenggaknya naik dikit, karena saya merasa bahwa saya punya orang di sekitar saya. Saya merasa bahwa ada support di sekitar saya, meskipun itu nggak sepenuhnya, seenggaknya saya sudah mencoba gitu. Terus kedua itu mungkin dengan cara saya sedikit demi sedikit melakukan apa yang saya lakukan di daerah asal saya. Jadi mungkin sifat-sifat seperti humoris itu akan saya keluarkan, mau teman-teman ketawa mau enggak itu urusan mereka. Seenggaknya saya udah mencoba. Mungkin cara gitu itu sih. Oke, jadi Mbak Tata menyebutkan mulainya dengan mendekatkan diri ke teman-teman sehingga kayak dapat support gitu kan ya. Terus ya melakukan hal-hal yang Mbak lakuin di rumah Mbak Tata. Jadi sehingga ya bisa kayak jadi diri sendiri yang meningkatkan kepercayaan diri Mbak Tata. Nah, mungkin dari skala 3 menit lagi. Nah, mungkin dari skala 1 sampai 10 permasalahan Mbak Tata ini sebelum tadi dibayangin itu tuh berapa Mbak kendali atas permasalahan Mbak Tata? Di 5. Oke. Terus setelah Mbak Tata bayangin itu kendali Mbak Tata meningkat atau seperti apa? Udah ada kayak bayangan? Mungkin 7. Oh, mungkin di angka 7 ya Mbak Tata. Oke, baik. Dari sini kayak oke banget ya Mbak Tata bisa bayangin, bisa mengikuti sesi konseling dan kayak aku diapresiasi banget. Ditambah lagi kayak Mbak Tata bisa bertahan ya sampai saat ini. Iya. Mungkin saya juga patut diapresiasi karena Mbak Tata juga sudah berani datang, sudah ya tahulah tujuan Mbak Tata datang ke sini seperti apa. Mungkin dalam ini selanjutnya gitu ya Mbak Tata bisa nerapin kayak itu tadi dengan langkah mungkin mendekatkan diri ke teman, melakukan sifat seperti hal-hal yang Mbak lakuin di rumah gitu. Nanti bisa kita obrolin lagi, kita ini lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi kita tahu nih peningkatan apa yang terjadi setelah Mbak Tata melakukan solusi yang
Mbak Tata ajuin ke saya gitu kan. Oke. Dan aku harap Mbak Tata benar-benar bisa ngelakuin solusi itu ya di maksudnya step-step itu di real life Mbak Tata, agar pas pertemuan selanjutnya kita benar-benar tahu nih seperti apa perkembangannya. Oke, mungkin bisa kita jadwalkan nih pertemuan selanjutnya Mbak Tata bisanya kapan? Minggu depan mungkin. Minggu depan. Oke, mungkin dalam 1 minggu ini aku harap Mbak Tata melakukan itu sehingga ada progres yang datang ke diri Mbak Tata ya Mbak ya. Mungkin itu dulu karena tadi kita kesepakatan waktu 20 menit ya. 20 menit dan kita udah ada di penghujung konseling kita pada siang hari ini. Sekian Mbak Tata. Terima kasih. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama.